Setelah menunggu 2 tahun lamanya, akhirnya film F1 The Movie tayang secara global mulai tanggal 25 Juni kemarin. Film yang sudah memulai produksinya sejak tahun 2023 ini disutradarai langsung oleh Joseph Kosinski dan Jerry Bruckheimer yang terkenal lewat film Top Gun Maverick yang menyajikan aksi-aksi menawan di aspek sinematografi. Lewis Hamilton juga turun tangan secara langsung sebagai produser untuk membuat film F1 ini semakin realistis dan meningkatkan kesan imersif bagi penonton. Menceritakan seorang pembalap veteran bernama Sonny Hayes yang diperankan oleh Brad Pitt sebagai mantan pembalap F1 yang harus mengakhiri karirnya lebih awal karena insiden pada tahun 1993. Dikenal sebagai pembalap terbaik yang belum bisa menang balapan, Hayes kemudian direkrut kembali oleh tim fiktif bernama Apex GP untuk kembali ke F1 setelah 30 tahun absen. Hayes akan lakoni 9 balapan terakhir musim 2023 bersama rekan setimnya yang berstatus sebagai pembalap rookie, Joshua Pierce, yang diperankan oleh Damson Idris. Dari sinopsis singkat tersebut, setidaknya sudah bisa tergambarkan bagaimana jalan cerita filmnya. Kami kemarin sudah berkesempatan menonton di hari perilisan F1 The Movie, dan di video kali ini kami akan mencoba memberikan beberapa ulasan serta penilaian terhadap film terbaru garapan Apple Studio ini. Sebelumnya kami beri peringatan, mungkin pembahasan akan mengandung beberapa spoiler, dan jika kalian belum menonton filmnya dan tidak mau terganggu spoiler, silakan tonton dulu, lalu kembali lagi ke video ini ya. Oke, jujur saja sebagai pihak yang sudah menonton, menikmati, dan memahami dunia F1 selama bertahun-tahun, kami menurunkan ekspektasi sampai serendah mungkin sebelum menontonnya. Hal itu karena unsur Hollywood yang tentunya sangat kental, serta tujuan utama pembuatan film ini adalah sebagai hiburan, serta pintu gerbang untuk menggaet fans-fans baru supaya tertarik dengan F1. Kami tak ingin ekspektasi tinggi-tinggi atau bahkan membandingkan film F1 dengan film sekelas Rush atau Ford versus Ferrari karena peruntukan serta pendekatannya sudah jauh berbeda. Ada 2 sudut pandang yang bisa kami nilai dari F1 The Movie, yaitu pertama sudut pandang sebagai hiburan dan sudut pandang sebagai fans F1. Sebagai hiburan, Joseph Kosinski mengatakan kalau film ini adalah film balapan paling otentik dan paling imersif yang pernah dibuat sampai sekarang. Kami sepakat dengan klaim tersebut karena sajikan aksi-aksi balapan yang diberikan sungguh memikat, menghibur, dan cukup membuat banyak penonton takjub dengan kualitas yang disajikan. Momen-momen ketika mobil meliuk-liuk di tikungan digambarkan dengan sangat presisi dari berbagai sudut pengambilan gambar dengan kamera beresolusi tinggi yang sangat memanjakan mata. Meskipun 2 mobil Apex GP syuting di tempat terpisah dari pembalap-pembalap reguler, tapi mereka berhasil menyajikan editing visual yang membuat Sonny Hayes dan Joshua Pierce benar-benar balapan bersama Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Carlos Sainz. Suara mesin mobil F1 juga diberikan dengan kualitas yang tinggi, meskipun seringkali tertutupi oleh background film. Scoring Hans Zimmer, meskipun bukan yang terbaik, tapi kualitasnya sepadan dengan momen-momen yang terjadi di film dan bisa menjaga penonton tetap terpikat. Tidak bisa dibantah kalau secara kualitas sinematografi, visual, dan audio, F1 The Movie sukses membuat penonton terhibur dengan sajian kelas atas sebagai standar terbaru dari bagaimana sebuah film balapan harus dibuat. Dari segi dialog dan alur cerita, tidak banyak bahasan teknis soal F1, dan itu menjadikannya sangat ramah, bahkan jika ditonton oleh orang awam. Meski harus diakui banyak hal yang memang hanya dimengerti oleh orang yang suka F1. Contohnya seperti kenapa ban soft lebih kencang, atau apa itu dirty air. Namun mustahil juga jika kita berharap hal-hal semacam itu dijelaskan secara rinci dalam sebuah film berdurasi 2 jam. Dari kacamata awam, F1 The Movie harus diakui berhasil menyajikan hiburan dan atmosfer yang nyata soal gambaran menjadi pembalap F1 seperti apa yang diharapkan bisa membuat orang suka terhadap balap jet darat ini. Lalu bagaimana jika dari sudut pandang fans F1? Kami yakin tidak semua orang suka dengan sajian Hollywood seperti ini, dan itu cukup wajar jika kalian menilai film F1 dari segi autentikasi serta relevansinya dengan dunia nyata. Plot terkesan sangat terburu-buru untuk langsung balapan, yang harus kami akui di pertengahan film memang sempat membuat bingung karena terlalu chaos. Padahal film dibuka dengan adegan yang sangat impresif
di mana Sonny Hayes balapan di Daytona 24 jam dan menyajikan aksi balapan yang mungkin saja adalah adegan duel terbaik sepanjang film. Agak ironis memang, film tentang F1 tapi adegan balap terbaiknya malah terjadi di adegan balap sports car endurance. Ketika masuk ke F1, adegan balapan malah ganti menjadi soal strategi, pilihan ban, DRS, sampai taktik-taktik kotor. Salah satu yang disorot oleh fans F1 adalah penggambaran Sonny Hayes saat balapan yang rasanya tidak ada pembalap F1 modern yang akan melakukan hal serupa seperti di film. Ada alur di mana Sonny dengan sengaja memunculkan safety car sampai 2 atau 3 kali dengan merusak sayap depannya dan menabrak papan iklan agar membuat rekan setimnya mendapatkan hasil optimal. Hal itu jelas akan dihukum berat seperti diskualifikasi jika terjadi di dunia nyata, dan seakan-akan mereplikasi skandal Crashgate di Singapura 2008. Glorifikasi terhadap insiden dan memanfaatkannya sebagai alat strategi menurut kami merupakan cara pandang yang cukup rendahan di F1 modern, serta agak disayangkan hal tersebut dipandang sebagai faktor hiburan. Terburu-burunya alur cerita di F1 The Movie juga membuat penonton-penonton yang paham dengan F1 seperti apa menjadi kurang terkoneksi dengan jalan cerita yang disajikan. Sulit untuk memberikan koneksi terhadap apa yang terjadi di film, karena sudah terlalu chaos di pertengahan sampai akhir. Terutama ketika tiba-tiba mobil Apex GP tidak lolos inspeksi teknis dan harus kembali ke spesifikasi floor lama karena kasus pemalsuan dokumen yang tiba-tiba saja dimunculkan ke cerita tanpa kita tahu apa latar belakangnya. Atau kenapa Sonny Hayes tidak jadi dipecat, yang juga berhubungan dengan pemalsuan data tersebut. Endingnya dibuat terlalu cepat sehingga penonton tidak begitu terkoneksi dengan plot twist yang diberikan. Dramatisasi alurnya, jika kami boleh jujur, sebenarnya masih bisa diterima meskipun memang tidak semua fans F1 memiliki kadar penilaian yang sama. Hanya saja glorifikasi insiden demi strategi serta hiburan merupakan hal yang berbahaya bagi penonton awam, karena bisa menilai kalau insiden adalah indikator balapan yang dikatakan seru. Hal lain yang mengganggu kami adalah representasi perempuan di film yang digambarkan dengan kurang layak. Sudah bagus-bagus memberikan role perempuan sebagai direktur teknis, tapi malah dijebak dengan romantisasi bersama pemeran utama yang merusak representasi itu. Di era Sonny Hayes pada tahun 80 atau 90-an, hal semacam ini memang bisa terjadi. Dan apa yang ia perankan di film mengingatkan kami terhadap sosok James Hunt. Tapi di tengah gebrakan peran perempuan yang makin besar di dunia F1, kami berharap mereka diberi perlakuan karakter yang profesional, seperti selayaknya apa yang digaungkan oleh F1 di dunia nyata. Pada akhirnya Hollywood tetaplah Hollywood, dengan perempuan yang masih dipandang sebagai objek cinta seorang laki-laki. Meski begitu, tentu ada hal-hal positif di F1 The Movie, yang setidaknya bisa memuaskan ego fans F1 casual yang menontonnya. Pertama adalah tentu penampilan cameo dari figur-figur di F1, seperti contohnya ketika Max Verstappen berada di satu baris bersama Brad Pitt, atau ketika Günther Steiner yang terlihat kesal ketika Sonny Hayes berduel dengan Kevin Magnussen yang terkenal ugal-ugalan. Fred Vasseur, Zac Brown, sampai Toto Wolff juga tampil sekelibat dalam cameo-nya sepanjang film. Bahkan anjing kesayangan Hamilton, Roscoe, juga mendapatkan tempat di film F1. Lalu ada juga semacam Easter egg yang bisa kita simak sepanjang film. Salah satunya adalah penggambaran insiden yang mengakhiri karir balap F1 Sonny Hayes pada tahun 90-an. Scene yang kalian lihat di mana tubuh Sonny Hayes terlempar keluar kokpit adalah scene asli yang diambil dari insiden sesungguhnya yang terjadi di F1. Itu adalah insiden yang menimpa Martin Donnelly pada musim 1990 di sirkuit Jerez pada sesi latihan bebas, dan insiden ini dipakai sebagai latar belakang karir Sonny Hayes di F1. Momen menarik lainnya tentu ketika Fernando Alonso memberikan selamat kepada Sonny Hayes setelah ia dengan sengaja memicu safety car untuk menguntungkan rekan setimnya. Kita tahu sendiri, Alonso mendapatkan situasi serupa di skandal Crashgate Singapura 2008. Kemudian insiden Joshua Pierce, di mana mobilnya terbang di kurva parabolika sirkuit Monza. Referensinya adalah insiden yang menimpa Alex Peroni pada musim 2019 di ajang Formula 3, serta Romain Grosjean yang berhasil keluar dari kobaran api di Bahrain 2020. Sentuhan kecil tapi menggelitik juga diberikan seperti saat Max Verstappen kesal dengan Sonny Hayes setelah pit, atau ketika Joshua bertarung berebut poin dengan Lance Stroll. Penggambaran red flag pada alur balapan pamungkas di Abu Dhabi meski banyak dikritik tidak realistis,
Namun situasi serupa pernah terjadi pada GP Azerbaijan 2021, dan tentunya detik-detik akhir di Abu Dhabi rasanya seperti memberikan flashback terhadap duel menegangkan pada 2021 silam. Secara keseluruhan, F1 The Movie sangat layak dijadikan tontonan hiburan, dan sesuai dengan tujuannya untuk memperluas target marketing, serta audiens dari F1 itu sendiri. Mereka sukses memberikan suguhan aksi yang menawan secara kualitas visual dan audio untuk mendorong orang awam agar tertarik mengikuti F1. Walau banyak aspek yang tidak cocok menurut pandangan fans kasual, tapi kembali lagi kalau semua ini hanya film dan tujuannya adalah untuk menghibur. Memang film ini berpotensi membuat F1 menjadi disalahartikan dengan narasi yang ditampilkan serta dramatisasi yang dibuat. Tapi terlepas dari semua kekurangannya, memproduksi film balapan berkelas dan jadi standar baru seperti ini patut diapresiasi, meskipun peluangnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dari 1 sampai 10, berapa skor yang kalian beri untuk F1 The Movie? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.